Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Hanafi Hashim, yang akan mengungkap fakta dan hal-hal unik dari berbagai negara, di seluruh dunia. Yang tentunya akan menambah wawasan teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara, yang terkenal dengan kecanggihan teknologinya, tradisi dan kebudayaan yang unik, serta karakter masyarakatnya yang menarik. Jepang. Saat mendengar nama negara satu ini, mungkin kita akan langsung teringat pada anime, ramen, Gunung Fuji, atau bahkan robot canggih. Iya, itu semua memang benar menggambarkan sebuah negara bernama Jepang, tapi tahukah kamu, masih ada banyak hal menarik yang mungkin belum banyak orang tahu tentang negeri Sakura ini, misalnya vending mesin, kereta super cepat, atau lembaga penyedia jasa kencan. Daripada penasaran, yuk simak video ini agar pengetahuan kamu semakin bertambah. Berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Jepang. 1. Fakta geografi negara Jepang. Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur. Kepulauan Jepang terdiri dari pulau-pulau stratovolcano, yang jumlahnya mencapai 6.852 pulau. 4 pulau utamanya adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang berbatasan dengan Laut Cina Utara dan Taiwan di sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan Korea Selatan, dipisahkan oleh Laut Jepang, dan sebelah utaranya berbatasan dengan Rusia. Sekitar 73% wilayah Jepang adalah daerah pegunungan, dan wilayah perairannya berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. Menurut United States Geological Survey, Jepang adalah negara yang paling sering mengalami gempa bumi. Jepang memiliki data seismik paling padat dibandingkan negara lain di bumi. Jawabannya adalah karena Jepang terletak di garis Ring of Fire. Ring of Fire adalah jalur sepanjang Samudera Pasifik yang ditandai banyaknya gunung berapi aktif. Sebanyak 75% gunung berapi yang ada di bumi terletak di Ring of Fire. Jumlahnya lebih dari 450 gunung berapi. Aktivitas vulkanik di gunung berapi inilah yang menjadi pemicu terjadinya gempa bumi. Selain itu, Ring of Fire juga merupakan pertemuan dari beberapa lempeng bumi. Lempeng bumi selalu mengalami pergerakan. Ketika lempeng bumi bergerak dan bertabrakan satu sama lain, akan menyebabkan gempa bumi. Itulah mengapa Jepang sangat sering mengalami gempa bumi. 2. Sejarah Kekaisaran. Kaisar Jepang adalah pemimpin keluarga kekaisaran dan kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Menurut sejarah, Kaisar juga merupakan pemegang kewenangan tertinggi agama Shinto, karena Kaisar dan keluarganya dipandang sebagai keturunan dari Dewi Matahari Amaterasu. Dan kepentingannya juga menangani urusan keagamaan, termasuk ritual Shinto dan ritual seluruh bangsa. Saat ini, pemimpin Jepang adalah satu-satunya penguasa monarki di dunia yang gelarnya diterjemahkan setingkat dengan Kaisar. Kaisar saat ini adalah Naruhito, yang telah berada di tahta Krisantemum sejak dirinya dinobatkan sebagai kaisar setelah ayahnya, Akihito, turun tahta pada tanggal 30 April tahun 2019. Dilihat dari sejarahnya, peran kaisar Jepang berganti-ganti, antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya kesogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran di barat. Kaisar Jepang hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal, hingga berbagai tingkatan. Faktanya, dari tahun 1192 sampai 1867, Shogun, atau Bupati Shiken di Kamakura tahun 1203 sampai tahun 1333, merupakan penguasa de facto Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh kaisar. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1867, kaisar adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang berdaulat di dunia, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Sejak konstitusi tahun 1947, hingga kini, status Kaisar Jepang saat ini hanya sebatas simbol negara tanpa memiliki kewenangan politik. Hari ulang tahun Kaisar, saat ini dirayakan pada tanggal 23 Februari dijadikan sebagai hari libur nasional. 3. Sistem pemerintahan Jepang saat ini. Sistem pemerintahan Jepang kini adalah sistem pemerintahan parlementer.
yaitu pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Di Jepang, rakyat tidak memilih Perdana Menterinya secara langsung. Perdana Menteri Jepang dipilih oleh semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut Diet, atau sebagai badan legislatif. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara, dan di dalam pemerintahannya, Perdana Menteri menjalankan kekuasaan eksekutif, di mana ia bertanggung jawab terhadap Diet, sementara kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir. Perdana Menteri Jepang saat ini adalah Fumio Kishida, yang mulai menjabat sejak tanggal 4 Oktober tahun 2021. 4. Warna dan desain bendera Jepang sangat sederhana tapi syarat akan makna. Bendera Jepang berwarna putih dengan lingkaran merah di tengah. Bendera Jepang memang memiliki desain yang sederhana, tetapi sebenarnya, itu adalah simbol yang paling mewakili semangat Jepang. Bentuk lingkaran merah yang berpusat di tengah bidang putih sangat mudah dikenal dunia dan membangkitkan citra kuat dari negara Jepang dan rakyatnya. Meskipun bernama resmi, Nisoki, yang berarti, bendera matahari, bendera nasional Jepang lebih sering disebut, Hinomaru, atau, lingkaran matahari. Kedua nama tersebut mengacu pada julukan, Tanah Matahari Terbit, yang telah melekat pada negara Jepang selama lebih dari 1200 tahun. 5. Fakta kelompok etnis di Jepang. Kelompok etnis di Jepang terdiri etnis Jepang sekitar 98,5%, etnis Korea 0,5%, dan etnis China 0,4%, sedangkan etnis lainnya sebanyak 0,6%. Kelompok etnis asli Jepang diduga berasal dari wilayah daratan di sebelahnya, yakni kawasan yang kini menjadi China dan Korea. Di Jepang, sebanyak 62% warganya memilih tidak beragama Shinto, 31% Buddhisme, 3% sekte Shinto, 1% Kristen, 1% agama lain, 2% tidak menjawab. Fakta menarik tentang agama di Jepang adalah walaupun banyak orang Jepang memilih untuk agnostik atau tidak beragama, namun mereka tetap menjalankan praktek ritual dan perayaan dari lebih dari satu agama sepanjang tahunnya sebagai bentuk tradisi, dan hal itu mereka anggap sebagai kegiatan mengasyikkan. Orang Jepang merayakan Shichi-go-san, Hatsumode, dan Matsuri di kuil Shinto. Namun pada tanggal 25 Desember tiap tahunnya orang-orang yang sama juga merayakan Natal, dan ketika menikah, sebagian di antaranya menikah dalam upacara pernikahan Kristen. Mereka juga merayakan Obon sebagai penghormatan bagi arwah leluhur yang merupakan berasal dari tradisi Buddha Konghucu, dan ketika meninggal dunia mereka dimakamkan dengan upacara pemakaman agama Buddha. 6. Jepang memiliki peringkat ekonomi terbesar ketiga di dunia. Pada paruh kedua abad ke-20 setelah kehancuran Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Hingga kini, Jepang berhasil menempati posisi peringkat ketiga di dunia dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, setelah Amerika dan China. Selain itu, peran Jepang dalam komunitas internasional cukuplah besar. Jepang adalah pendonor bantuan utama, Jepang juga merupakan sumber modal dan kredit global. Komoditi ekonomi Jepang umumnya berbasis teknologi dan permesinan. Industri utamanya ialah kendaraan bermotor, peralatan elektronik, peralatan dan permesinan. Baja dan logam non-besi, industri perkapalan, kimia, tekstil serta industri makanan proses. Sedangkan dari sumber daya alamnya, Jepang hanya memanfaatkan sebagian kecil saja, di antaranya adalah batu bara itu pun dengan jumlah yang sedikit sekali, minyak bumi, biji besi, perikanan, dan mineral. 7. Pariwisata Jepang. Tak hanya maju di bidang ekonomi, Jepang juga kini terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya agar semakin banyak orang mau berkunjung ke negaranya. Berikut ini beberapa tempat wisata di Jepang yang mungkin bisa kamu datangi, yaitu Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, Fujiko F. Fujio Museum, Yokohama Rahumen Museum, Kebun Binatang Zuresia, Okinawa Chuarumi Aquarium, Jigoku Dani Monkey Park, dan tentunya Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang. 8. Karakter masyarakat Jepang. Yang paling menarik dari semua tentang Jepang adalah karakter masyarakatnya yang sangat unik. Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Mereka sangat mematuhi aturan tata krama saat sedang makan.
Contohnya, ketika orang Jepang memakan mie menyeruput kuah makanan harus sampai terdengar bunyi slurp, itu merupakan bentuk pujian yang menyampaikan bahwa makanan tersebut enak. Selain itu, orang Jepang akan makan dengan menggunakan mangkok dengan mendekatkannya ke mulut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesopanan. Budaya disiplin yang tinggi, umumnya orang Jepang sangatlah menjunjung tinggi kedisiplinan. Salah satu contohnya adalah budaya mengantri. Ketika berada di sebuah tempat pelayanan umum, orang Jepang akan mengantri dengan tertib, bahkan, walaupun tanpa garis pembatas atau penjaga mereka tetap akan mematuhi ketertiban ini. Bagi mereka, melanggar antrian adalah sesuatu yang sangat memalukan. Fakta selanjutnya dari negara Jepang ialah orang Jepang adalah orang yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saat mereka pergi ke suatu tempat misalnya stadion untuk menonton pertandingan, mereka tak akan meninggalkan sampah yang berserakan. Mereka akan membawa sampahnya sampai menemukan tempat sampah terdekat. Hal ini membuat lingkungan di Jepang bersih dan jarang ada tumpukan sampah yang berserakan. Dilarang mengangkat telepon, berbicara atau makan minum di dalam angkutan umum. Bila sedang berada di dalam kendaraan umum, kita tentu sering melihat orang menelepon, berjalan, bahkan memakan cemilan, tapi di Jepang, hal ini sangat dilarang. Alasannya karena dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan orang lain. Cosplayer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang sangatlah identik dengan anime, atau kartun. Penggemar berat anime biasanya juga akan menjadi cosplayer. Cosplayer adalah sebutan bagi orang yang melakukan cosplay. Cosplay sendiri terdiri dari gabungan kata, custom, dan play, yang artinya menirukan visual dari sebuah tokoh dalam anime, manga atau video karakter yang terkenal. Cosplay ini meliputi baju, tata rambut hingga tata rias. Intinya, dalam cosplay ini mereka akan membuat visual mereka mirip dengan tokoh kartun tersebut. 9. Jepang di masa kini, sangat canggih, banyak vending machine otomatis. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban teknologi yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mesin penjual otomatis yang tersedia di hampir semua sudut kota. Bukan hanya makanan saja, Anda juga bisa menemukan berbagai hal lainnya di dalam mesin penjualan otomatis ini. Contohnya adalah komik, minuman, bahkan mainan. Transportasi publik yang berkualitas. Fakta kemajuan teknologi di negara Jepang berikutnya ialah transportasi publik di negara Jepang yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah kereta super cepat yang dinamakan Shinkansen. Kereta super cepat ini bisa mengelilingi Jepang hanya dalam waktu beberapa jam saja. Selain itu, transportasi publik di Jepang juga sangatlah tepat waktu. Kalaupun terlambat, selisih waktunya mungkin hanya akan terpaut beberapa detik saja. Di Jepang Anda juga bisa menggunakan kartu transportasi ketika ingin menaiki kendaraan umum. Hal tersebut tentunya akan mempermudah setiap transaksi karena Anda tak perlu membawa uang tunai. Semakin banyak penemuan-penemuan canggih berteknologi yang selalu berhasil dilakukan oleh ilmuwan Jepang, yang hasilnya dapat membantu kehidupan sehari-hari, walaupun hasil penemuan canggih itu sifatnya untuk mempermudah hal sepele, tetapi tentu saja itu merupakan sebuah prestasi luar biasa. Pemerintah Jepang menyediakan layanan kencan. Orang Jepang cenderung menunda pernikahan. Bahkan kini banyak juga yang memilih untuk tidak menikah. Ini tak lain disebabkan karena tingginya biaya hidup di Jepang. Warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja tinggi alias giat bekerja. Mereka akan sibuk pada karirnya hingga membuat mereka tidak tertarik pada pernikahan. Hal ini tentu saja membuat pemerintah khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Jepang sampai berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan. Hal ini bertujuan agar penduduknya bisa segera menemukan pasangan, dan mereka segera menikah. 10. Jepang adalah negara paling siap gempa. Jepang sering sekali mengalami gempa bumi. Belajar dari berbagai sejarah gempa yang menghancurkan Jepang, kini Jepang menjadi negara paling siap menghadapi gempa. Pelatihan mitigasi gempa bumi telah diberikan sejak anak-anak hingga dewasa. Mereka melakukan latihan rutin untuk memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Tidak hanya itu, banyak furnitur yang menawarkan ukuran yang cukup besar untuk dijadikan tempat berlindung ketika gempa terjadi. Mereka juga memperingati tanggal 19 November sebagai Hari Pencegahan Bencana.
hari ini dimanfaatkan warga Jepang untuk secara rutin mengisi stok makanan dan tas siaga bencana mereka. Itulah tadi 10 fakta menarik tentang negara Jepang. Semoga informasi tadi mampu menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa beri like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa.